Halo semuanya, masih bersama Ulfa untuk kuliah logika komputasional. Video ini berisi materi mengenai penalaran berdasarkan pola sebagai lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas sekilas mengenai logical proof atau pembuktian logika. Aristoteles menyatakan bahwa cara yang paling jelas untuk melakukan penalaran adalah dengan melihat bentuk atau pattern atau formnya, dan tidak berfokus pada isi atau konten. Jadi yang perlu kita kenali adalah pola atau pattern yang menyatakan struktur dari fakta yang diberikan dalam kalimat logika. Contohnya kita memiliki kumpulan premis sebagai berikut. Semua akord adalah Honda. Semua Honda buatan Jepang. Dari sana kita bisa berkesimpulan bahwa semua akord buatan Jepang. Pola yang bisa kita tarik dari contoh tersebut adalah jika kita memiliki fakta bahwa semua X adalah Y dan semua Y adalah Z, maka kita bisa berkesimpulan bahwa semua X adalah Z. Pola penalaran ini disebut dengan deduksi. Jadi, deduksi adalah penarikan kesimpulan dari fakta yang bersifat umum, kita berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Harap diingat, penalaran deduksi ini menjamin kesimpulan yang ditarik pasti benar jika fakta atau premis diasumsikan benar. Terdapat pola penalaran yang lain, yaitu induksi. Berkebalikan dari deduksi, induksi berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta atau premis yang bersifat khusus. Contohnya kita memiliki kumpulan premis sebagai berikut. 1000 burung gagak yang pernah saya lihat berwarna hitam. Saya belum pernah melihat gagak berwarna selain hitam. Dari sana, saya berkesimpulan bahwa semua gagak pasti berwarna hitam. Nah, bagaimana kalau kita kebetulan melihat semua mobil Honda Accord berwarna hitam dan kita tidak pernah melihat Accord yang berwarna merah? Apakah kesimpulan kita bahwa semua Honda Accord berwarna hitam dijamin kebenarannya? Tentu tidak, karena sebetulnya ada Honda Accord berwarna selain hitam, hanya belum pernah teramati oleh kita. Oleh karena itu, penalaran induksi ini tidak bisa menjamin kesimpulannya selalu benar. Pola penalaran yang ketiga adalah abduksi. Penalaran ini berusaha menarik kesimpulan dengan cara mencari penyebab dari efek atau dampak yang terlihat atau yang dinyatakan pada premis. Sebetulnya mirip seperti deduksi yang menarik kesimpulan sesuatu yang khusus dari pengetahuan yang umum, namun pada abduksi yang dicari adalah penyebab dari efek atau fakta yang terlihat. Sebagai contoh, kita memiliki fakta bahwa kalau seseorang menderita demam, maka hidungnya akan berair. Kemudian, kita mendapatkan fakta bahwa ada seorang gadis yang hidungnya berair. Nah, dengan abduksi, kita bisa berkesimpulan bahwa gadis tersebut menderita demam. Mungkin saja kesimpulan tersebut benar, namun bisa juga hidung gadis tersebut berair karena dia menangis hingga hidungnya berair setelah melihat drama yang mengharukan. Jadi seperti pada induksi, kesimpulan yang ditarik dengan penalaran abduksi tidak dijamin selalu benar. Pola penalaran yang berikutnya adalah analogi. Penalaran ini berusaha menarik kesimpulan dengan cara mencari kesamaan di antara dua situasi, di mana sebuah situasi sudah diketahui kebenarannya. Contoh, kita tahu bahwa aliran air dalam pipa sesuai dengan diameter pipanya. Kemudian kita tahu sebuah fakta bahwa kabel mirip seperti pipa. Oleh karena itu, kita berkesimpulan bahwa aliran dalam kabel akan sesuai dengan ukuran diameternya. Nah, kemudian untuk pola analogi ini, bisakah kita melakukan penalaran terhadap harga pipa air dan harga kabel? Dari sini kita lihat bahwa kesimpulan yang pasti dijamin kebenarannya adalah kesimpulan yang didapatkan dengan melakukan deduksi.
Dengan penalaran yang lain, kesimpulannya belum tentu benar. Dalam logika, sekumpulan premis dinyatakan logically entails sebuah kesimpulan ketika kesimpulan tersebut provable dari kumpulan premis yang diberikan. Sebuah kesimpulan dikatakan provable jika terdapat kumpulan berhingga kalimat logika yang bisa berupa premis atau hasil penerapan dari kaidah inferensi pada kalimat sebelumnya hingga mencapai kalimat kesimpulan. Setelah mengenal berbagai pola penalaran, pada video berikutnya kita akan mulai membahas formalisasi logika. Selamat belajar!